Hi everyone, in this video we are going to learn about how to write a verbal sentence of simple past tense using irregular verb. Hai semuanya, di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya membuat kalimat verbal dalam bentuk simple past tense menggunakan irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan. As usual, before we start our discussion, I have an examples of recount text using irregular verb. Jadi di sini sudah disediakan sebuah contoh yaitu berupa text recount di mana terdapat kata kerja tidak beraturan atau irregular verb di dalamnya. Okay, so let's start to read the text together. Are you ready? Let's go. Going camping. Last weekend, my friends and I went camping. We reached the camping ground after we walked for about 1.5 hours from the parking lot. We built the camp next to a small river. It became darker and colder, so we lit a campfire. The next day, we spent our time observing plantation and insect. In the afternoon, we went to the river and caught some fish for supper. At night, we made bonfire. We sang, danced, read poetry, and play magic tricks. On the next morning, we packed our bags and got ready to go home. I really enjoy our camping that weekend. Okay, so if you see here in this text, there are some verbs that are in a bold type. Jadi kalau anak-anak bisa lihat di sini, di teks yang berjudul going camping atau pergi berkemah ini ada beberapa kata kerja yang dicetak tebal. Okay, so this verb or this bold type verb are irregular verb. Nah, jadi kata kerja yang dicetak tebal di sini seperti went, built, became, lit, spent, coach, made, sang, read, got merupakan contoh-contoh dari kata kerja tidak beraturan atau irregular verb. Okay. See, as I told you before, some verbal sentences of simple past tense in the text going camping use irregular verb. Jadi beberapa kalimat di teks going camping tadi menggunakan kata kerja tidak beraturan atau irregular verb, such as went. Jadi contohnya diantaranya went yang artinya pergi, built membangun atau mendirikan, became yang artinya menjadi, dan contoh yang lainnya seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Okay, have you heard about irregular verb before? What is the difference between regular verb and irregular verb? Nah, jadi anak-anak mendengar kata kerja tidak beraturan sebelumnya. Lalu apa bedanya antara regular verb yang kita pelajari pada video sebelumnya, yaitu kata kerja beraturan, dengan irregular verb atau kata kerja tidak beraturan yang akan kita bahas pada video kali ini. Okay, now we begin the explanation. Kita mulai penjelasannya. Okay, so irregular verb basically is a verb that has unusual change in its past form or verb to. Jadi anak-anak, kata kerja tidak beraturan atau irregular verb ini adalah kata kerja yang memiliki perubahan yang tidak biasa dalam bentuk lampau atau past formnya. Jadi kalau misalnya kita ingat di regular verb itu tinggal menambahkan suffix atau akhiran ed atau di. Nah, di irregular verb ini perubahannya tidak bisa kita tentukan. Jadi ada kata kerja yang berubah total, ada yang kata kerja yang misalnya hilang satu hurufnya atau ditambahkan seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di sini. The past form of irregular verb follows different pattern of change from base form to past form. Nah, jadi di sini jelaskan juga. Jadi, kata kerja yang tidak beraturan ini memiliki pattern atau pola yang tidak bisa kita prediksi, ya. Jadi, bisa saja sangat berbeda dari base formnya atau bentuk dasarnya, atau bisa sama persis dari bentuk dasarnya.
Now, let's we take a look. Nah, ini contohnya. So, here are some examples of irregular verb. Ini adalah beberapa saja contoh dari kata kerja tidak beraturan. Masih ada banyak lagi. Nah, di sini Miss kelompokkan berdasarkan perubahan bentuknya. Okay, so the first group, this one. Nah, grup pertama di sini. Verb 1 atau bentuk dasarnya adalah cut, hit, lead, put, read. Verb 2 memiliki bentuk yang sama, so they have same form, but some word here have different pronunciation. Nah, di sini bentuknya sama, tapi ada beberapa kata yang pengucapannya saja berbeda. For example, this one, cut, artinya motong. The verb in past form or verb 2 is also cut. Hit, memukul. The verb 2, hit. Lit, menyalakan. Verb 2, lit. Put, meletakkan. Verb 2, put. Read, verb 1, membaca. Verb 2, read. Tulisannya sama, cuma dibaca untuk read ini di verb 2-nya adalah read. Okay? Next, this one. The second group. Okay? Here is the group that only one letter in the base form that change in the past form. Nah, jadi di sini adalah kelompok kata kerja di mana hanya ada satu kata kerja dari bentuk dasarnya yang berubah di bentuk lampaunya atau di verb 2-nya. For example, menjadi, become. In verb 2, became. O is replaced by A. Jadi di sini O berubah menjadi A. Next, come, datang. Came. Jadi di verb 1 dia menggunakan huruf O, di verb 2 dia menggunakan huruf A. Come, become, came. Next, verb 1, get. Verb 2, got. Mendapat. From E, change into O. Dari E berubah menjadi O. Ride. In verb 1, verb 2, rode. I become O. Jadi huruf I berubah menjadi huruf O. Sing. In verb 1, become sang in verb 2. Nah, di sini menyanyi dari sing menggunakan huruf I menjadi sang menggunakan huruf A. Sit, duduk, become sat. From I to A. Dari I menjadi A. Write, become wrote. Menulis. Dari I berubah menjadi O. Okay? Okay, next. This third group. Nah, grup yang ketiga. We have eat in the base form. Kita di sini ada kata kerja makan, eat. In verb 2, the position is changed, become ate. Jadi di sini posisi dari huruf-hurufnya saja yang berubah dari eat, E, A, T, become ate, A, T, E. Dari E, A, T berubah menjadi A, T, E. Okay? And then, this one, make. There one change in its consonant from K to D. From make to past form made. Dan di sini, make artinya membuat, berubah satu huruf konsonannya atau huruf matinya dari K menjadi D. Jadi, bentuk pertamanya make, bentuk keduanya atau lampaunya adalah made. Okay, next, the fourth group. Here is the verb that has a change in one or two letter in the end. Jadi di sini adalah beberapa kata kerja yang memiliki perubahan pada huruf yang terletak di akhirnya. Bisa satu huruf ataupun dua huruf. Okay, for example, build become built from D into T. Have become had. Okay, VE change into D. Heard become heard. Okay, add D. Jadi di sini untuk heard mendengar menjadi heard, ada tambahan D di belakangnya. Keep become kept. Live become left. Lose become lost. Say said. Send sent. Sleep
slept, spent, spent, sweep, swept. Oke, jadi di sini adalah kata kerja yang huruf terakhirnya baik itu satu huruf atau dua huruf yang berubah atau bisa juga ditambahkan. For example, kalau build dari D berubah menjadi built dengan T. Keep, EP berubah menjadi PT. Oke. Hear di sini berubah menjadi heard ditambah akhiran D. Oke. Next, the fifth group. This one. Okay. From break, change into broke. Speak become spoke. Steal become stole. Wear become wore. Nah, di sini adalah grup kata kerja yang perubahannya terjadi di 3 huruf terakhir. Misalnya di sini, break, E-A-K become broke, O-K-E. Dari E-A-K, 3 huruf terakhir menjadi O-K-E. Speak juga sama, speak become spoke, steal become stole, wear become wore. Okay. Next, the sixth group. Nah, ini grup ke-6. Okay. This is the verb that one vocal in the base form is eliminate. Okay. Nah, jadi di sini adalah kelompok kata kerja di mana salah satu huruf vokalnya pada base form atau bentuk dasar di verb satunya dihilangkan di bentuk lampaunya. For example, bleed become bled. Okay. This one. Okay, bleed become bled. Bleed artinya berdarah. Choose become chose. Hilang satu O-nya. Feed become fed. Lead become led. Meet become met. Nah, di sini bleed hilang satu E-nya menjadi bled. Kemudian choose, O-nya satu hilang menjadi chose. Feed, satu E-nya hilang menjadi fed. Lead, hilang huruf A-nya menjadi led. Meet, hilang satu huruf E-nya menjadi met. Okay. Next, the seventh group. Nah, grup ke-7. This one. Okay, from buy, change into bogue. Catch become couch. See become saw. Teach become taught. Nah, di sini adalah bentuk kata kerja yang hanya huruf pertama atau 2 huruf pertamanya saja yang tetap. Sisanya berubah. For example, buy become bogue. Yang sama di sini hanya huruf depannya yaitu B. Catch become couch. Yang sama hanya 2 huruf depannya, C-A. Oke, C dan A-nya. See, melihat, become saw. Yang sama hanya huruf depannya S. Teach, mengajar, menjadi taught. Yang sama hanya huruf depannya saja, T dan T. Di belakangnya berubah. Okay. The last one is the group that has different form from its base form. So in past form, they have different form from the base. Nah, di sini adalah jenis kata kerja yang bentuk dasarnya berbeda dengan bentuk keduanya. Okay, for example, atau bentuk lampaunya. Do become did, go become went, is become was, am become was, are become were. Nah, jadi sini contohnya kata do berubah menjadi did, go berubah menjadi went, is menjadi was, am juga menjadi was, are menjadi were. Okay. Nah, we have some practice to check whether you already remember the change of irregular verb or not. So, how to practice your memorizing the irregular verb is by read a lot or take a look to your dictionary. Jadi anak-anak untuk bisa mengingat jenis-jenis irregular verb, anak-anak bisa dengan cara membaca teks ataupun melihat pada dictionary atau kamus anak-anak, karena di sana biasanya ada list atau daftar dari irregular verb, kata kerja tidak beraturan maupun yang regular verb tidak beraturan. Okay, let's start the practice. Kita mulai prakteknya. The first one, here's catch. Kira-kira berubah menjadi apa tadi? Okay, so catch become coach. Read become read. Tulisannya sama, pengucapannya saja berbeda. Next, sing, menyanyi. It become sang. Okay, next, hear become heard. Okay, next, sleep become slept. Win
become won. Forget, forgot. Buy, bought. Next, run, ran. Go, went. Eat, ate. Live, left. Oke, jadi itu beberapa kata kerja irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan dengan perubahannya. In the next part, we are going to learn about how to write a simple past tense using irregular verb. Nah, di video berikutnya atau di bagian berikutnya kita akan membahas bagaimana caranya menulis kalimat simple past tense menggunakan kata kerja tidak beraturan atau irregular verb.